Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat puskesmas di rumah. Ketemu lagi di acara podcast instan informasi seputar kesehatan. Perkenalkan sahabat di rumah, saya sebagai host Novelia Putri dan saya sebagai co-host Iis Patona. Nah, siang ini kita kedatangan tamu teh. Iya teh. Kedatangan siapa ini kita hari ini? Tampaknya bapak-bapak Coba ya. Iya. Nah, hari ini kita bahas apa ya teh ya? Tentang apa ya? Nah, kita tanya langsung aja ke bapak-bapak ya sambil perkenalan mungkin ya. Ya, silakan. Silakan Pak. Bapak-bapak AA nih. Aja kayaknya ya. Oh. Udah lebih enak. Boleh. Mangga, perkenalkan diri. Baiklah, perkenalkan nama saya Ridwan. Saya adalah sebagai perawat puskesmas Balenda. Iya. Di sebelah saya, Mangga Dok, perkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Dr. Indra, saya dokter umum di Puskesmas Balenda. Nah, sahabat semua, barusan udah diperkenalkan ya, yang di sebelah sana Ridwan. Dan yang di sebelahnya adalah Dokter Indra. Nah, Tiopi, mungkin kalau sahabat-sahabat Puskesmas Balenda yang udah sering ke Iya. Puskesmas, udah nggak asing nih ya Iya. sama AA ini, sama Bapak Dokter ya. Dan Iya, Bapak perawat iya. yang Kalau ganteng cenah. Ridwan ini udah sering ke Posyandu ya. Iya. Kalau biasanya ketemunya sama yang suka diperiksa ke Posyandu, yang ibu-ibu gitu ya, yang ibu-ibu periksa apa aja gitu ya Ridwan. Kadang ibu-ibu fansnya Ridwan itu yang suka nanyain Ridwan Siapa? gitu. Meriksa apa tuh Biasanya biasanya? kalau ke posyandu kita itu melakukan screening penyakit untuk tidak menular, untuk screening penyakit tidak menular. Iya. Ya. Gitu teh. Oh, jadi PTM mungkin ya. Nah, Iya. untuk sahabat puskesmas pasti udah pernah ya yang suka dengar PTM. Nah, apa itu, sih ya PTM ya, itu? teh ya. PTM itu adalah penyakit tidak Tidak menular. Oh, jadi di puskesmas itu ada penyakit menular, ada penyakit tidak menular juga sahabat puskesmas. Jadi ada beberapa program yang disahkan ya. Coba, nah kebetulan hari ini kita akan membahas tentang PTM ya, atau penyakit tidak menular itu apa aja sih? Yang disebut penyakit tidak menular itu Teopi ya, kita gali lebih dalam lagi Biar sahabat puskesmas lebih tahu lagi teh. Nah itu, kita nanya ke Ridwan dulu ya. PTM itu atau penyakit tidak menular itu bisa apa aja sih, penyakit apa aja yang masuk ke PTM itu Ridwan? Jadi gini ya, penyakit tidak menular itu adalah penyakit yang tidak disebabkan oleh penyebaran vektor, virus ataupun bakteri. Namun, penyakit tidak menular itu adalah penyakit yang disebabkan oleh gaya dan perilaku hidup kita. Contohnya seperti darah tinggi, stroke, hipertensi, terus kanker payudara dan kanker leher rahim. Nah, seperti kita ketahui sekarang ini dominasi kesehatan masyarakat itu sudah mulai bergeser dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular gitu. Oh, seperti itu Iya. sahabat-sahabat. Gitu teh. Jadi Kayaknya penyakit- mungkin bagi yang usia udah 40 tahun ke atas pasti nggak asing lagi sama yang darah tinggi gitu. Nah, iya. Pasti atau banyak banget yang darah dan tinggi. hipertensi gitu ya. Tapi sebenarnya sekarang mah yang lagi banyak juga yang tidak asing lagi ada kanker leher rahim mungkin ya. Oke lah kalau gitu Ridwan, kita akan menelisik lebih dalam lagi ya. Mulai dari hipertensi, mungkin bisa dijelaskan apa itu Sama Dokter Indra, hipertensi kebetulan ya. Dokter Indra nih. Nah ini mungkin kalau Dokter Indra lebih ke spesifik penyakitnya ya. Iya. Boleh Dokter Indra diterangkan Apa sih hipertensi penyakit teh? yang, Gitu yang dong. masuk PTM itu apa aja ya Dok ya? Kan PTM itu kan tadi ya penyakit tidak menular, diantaranya ada hipertensi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan nih tentang hipertensi. Hipertensi itu adalah suatu penyakit ya, gangguan tekanan darah ya. Biasanya itu di atas 140/90 udah termasuk hipertensi. Oh. Tensinya ya. Iya, tensinya. Bukan ambek-ambekan, ada yang suka ambek-ambekan itu apakah masuk ke hipertensi itu Dok? Penyebabnya bisa. Oh, bisa. Dari amarah Penyebab. gitu ya dong? Ya, karena stres tuh. Oh. Stres juga salah satu faktor. Sahabat-sahabat yang suka marah-marah hati-hati hipertensi. Iya, karena stres ya, faktor resikonya itu juga ya. Nah, jadi hipertensi ini diceknya biasanya kita cek 2 kali nih. Iya. Datang ke puskesmas, kita cek sekali tinggi, cek lagi sekali lagi tinggi dalam keadaan istirahat. Kalau tensinya 140/90, sistol dan diastolnya Iya.
nanti itu berarti dianggap kita udah punya resiko hipertensi nih gitu, dan harus diobatin kalau udah begitu ya. Terus hipertensi itu macam-macam juga ya, ada hipertensi yang primer sama sekunder. Kalau hipertensi primer tuh dia tuh nggak tahu penyebabnya kenapa, belum diketahui penyebabnya kenapa, karena banyak tuh penyebabnya ya. Jadi kecuali yang sekunder, kalau yang sekunder itu ketahuan karena hipertensi sekunder disebabkan oleh suatu penyakit biasanya seperti tiroid ya, ginjal, itu menyebabkan kenaikan tensi. Kalau nggak pada anak bisa karena gangguan gagal jantung waktu kecil gitu. Nah, yang paling sering di kita tuh hipertensi yang primer karena kita nggak ketahuan ya, tahu-tahu tinggi aja. Biasanya sih faktor resikonya itu ada 2 macam ya, ada yang bisa dimodifikasi dan tidak bisa dimodifikasi. Kayak mobil aja. Iya, Modif ya. Modif ternyata bukan hanya apa itu mobil sama motor aja Iya, Dok, ya. iya. Ternyata penyakit juga hipertensi bisa. Apa sih Dok yang Penyebabnya gitu. penyebabnya? Bisa Ya, jadi kan hipertensi. gini, faktor risikonya itu kan kalau faktor risikonya kan biasanya nih kalau untuk yang bisa dimodifikasi kayak hidup Ya. ya, misalnya dia obesitas, kalau nggak dia sering olahraga ya, terus makan makanan yang sehat bergizi kayak banyak makan serat, dikurangi garam, gula, lemak ya. Nah itu yang faktor yang bisa dimodifikasi. Merokok juga Dok ya, termasuk. Iya, termasuk merokok juga ya gitu. Nah, Aridwan ini tadi kan Dokter Indra bilang bisa diitunya dengan olahraga gitu ya. Kalau Aridwan kan biasanya turun ke posyandu nih, ada nggak posyandu senam atau olahraga apa yang bisa mencegah hipertensi? Pencegahannya gitu ya? Iya, di pos yang Aidil tahu pas di lapangan. Gini, kalau misalkan dari posyandu itu kan, jadi sebelum pemeriksaan di posyandu itu biasanya kita menganjurkan untuk para yang mau berkunjung ke posyandu itu, kita dianjurkan untuk melakukan senam dulu minimal 30 menit. Nah itu kan seperti tadi yang dikatakan oleh Dokter Indra bahwa ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan hipertensi. Ya, ada yang bisa dirubah dan ada juga yang tidak bisa dirubah atau dimodifikasi Dok ya. Salah satunya tadi bahwa kita itu harus melakukan aktivitas fisik itu minimal sehari itu 30 menit. Iya. Dan untuk yang faktor tidak bisa dirubah Teh ya, seperti tadi jenis kelamin, kemudian ada genetik, kemudian satu lagi itu adalah usia nggak bisa dirubah Teh ya. Iya. Gitu. Usia nggak bisa. Jadi ya? faktor usia juga mempengaruhi ya. Iya. Nah untuk itu makanya di puskesmas itu kita ada program screening deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular. Salah satunya untuk melakukan screening penyakit hipertensi ya Teh ya. Yang kita screening itu adalah di atas usia 15 tahun ke atas gitu. Ya, karena sekarang sudah bergeser nih. Biasanya kan pada usia lanjut, sekarang udah mulai bergeser nih, usia 40-an juga udah mulai tinggi, usia 20-an juga udah mulai ada nih yang darahnya tinggi-tinggi ya. Nah itu faktornya Gitu. apa Dok? Itu tadi yang faktor Gaya hidup ya. lifestyle Gaya hidup ya. Gaya hidupnya ya. Oke, kalau gitu Pak Ridwan tidak harus selalu dengan senam gerakan yang khusus ya. Iya. Dengan aktivitas kita berapa menit tadi Pak? Minimal 30 menit. 30 menit ya. Udah termasuk untuk mencegah hipertensi sama penyakit PTM lainnya mungkin. Kalau ibu-ibu di rumah atau sahabat-sahabat puskesmas Balena mungkin kalau 30 menit udah bisa lah ya dengan kita nyuci, nyapu di rumah, beres-beres juga ya. Atau sekarang makan banyak aktivitas anak atau iya. gimana ya Teopi ya. Berarti jangan pakai motor. Jalan kaki Bu, PR ya untuk ibu-ibu. Terus ini Bu Is nih kadang-kadang nih, ya kenapa sih yang ibu hamil kok darahnya suka tinggi, Nah, ya kan? itu betul. Suka ada tuh Iya. yang biasa darah tinggi pada ibu hamil ya. Ya karena mungkin dari faktor keturunannya ada, faktor keturunan juga ya. Iya. Terus enggaknya kan kalau lagi hamil tuh
si perutnya besar tuh menekan si pembuluh darah, makanya lebih cepat gitu Lebih cepat ininya. tinggi. Sama ada lagi nih, tiap dicek di rumah saya normal, Iya gitu, betul. Kenapa pas pas datang ke datang? sini kok jadi tinggi. Ya. Nah itu namanya white coat hipertensi. Jadi jas putih, hipertensi karena jas putih. Jadi dia takut nih kalau ditensi iya, sama iya. petugas kesehatan kayak dokter, perawat, dia masuk ke puskesmas, rumah sakit, dia takut. Jadi pas datang tuh langsung tinggi, tapi di rumah dia normal. Tapi itu sebenarnya nggak masalah. Mungkin nggak deg-degan. Iya, Ya, banyak kan gitu Pak tuh. Ridwan sama Dokter Indra mungkinnya jadi tensinya tinggi. Wah. Nah gitu. Nah, kalau misalnya pengobatannya untuk hipertensi itu apa sih, Dok? Pengobatan hipertensi itu kita lihat nih, Iya. hipertensi itu macam-macam. Ada juga nanti hipertensinya yang tergantung si nilai sistol diastolnya. Misalnya dia udah 200 pas 120 itu udah emergensi tuh, udah maligna hipertensi. Itu harus dirujuk ke rumah sakit. Ya, karena bahaya mengancam nyawa kalau itu. Ya. Kalau untuk hipertensi yang biasa ya, yang primer itu paling kita nanti diberikan obat penurun tekanan darah, tensi ya, kayak amlodipin atau katopril, atau bisa kalau di rumah sakit bisa pakai kandesartan, besartan gitu ya. Kalau di kita mah cuma adanya di puskesmas cuman kalau nggak katopril ya amlodipin ya. Gitu. Kita juga nanti dilihat tingginya si tensinya gimana untuk mengatur dosis yang masuk nanti untuk di terapinya gitu. Jadi wajib yang punya hipertensi kontrol ke rumah ke puskesmas, wajib, karena untuk tahu kita kapan nih harus diturunin dosisnya, kapan nih ini tinggi lagi naikin lagi gitu. Oh, berarti Karena, yang punya hipertensi itu belum tentu sembuh, belum tentu ini juga ya, Dok? Hipertensi itu nggak sembuh, Oh. cuman terkontrol. Jadi kalau hipertensi itu nggak ada kata sembuh, karena obatnya juga seumur hidup. Oh gitu ya, Dok. Seumur Jadi hidup dipakai. tahu-tahu bisa naik gitu ya, Teh ya, mungkin ya. Iya, karena hipertensinya. gini, karena kalau kita nggak konsumsi obat, sebenarnya obat tensi itu untuk menekan biar dia nggak melonjak tinggi. Berarti stabil gitu ya, Dok? Iya, ya? gitu. Stabilkan. Nah Dok, kebanyakan kan sekarang ibu-ibu atau penderita hipertensi itu karena seringnya berobat ke dokter nih, mereka tuh udah pada tahu, oh iya obat untuk darah Hipertensi. itu biasanya yang paling terkenal adalah Amlodipin amlodipin sama katopil tuh Hmm. gitu. Itu gimana Dok? Boleh nggak sih kita beli ke apotek langsung atau harus pakai resep. atau harus kontrol dulu ke dokter gitu bagusnya? Begini, biasanya kan kalau pasien yang rutin minum obat ya, karena kan dia juga karena kita terbatas nih obat. Kalau dia nggak ikut program di kita, ada program namanya Prolanis nih. Iya. Itu bisa pakai tuh sebulan sekali kita kasih obat. Tapi kalau yang nggak ikut, paling kita di sini maksimal untuk 10 hari. Oh, Gitu iya. kan, kasihan juga nih kalau pasien bolak-balik terus ya ke kita untuk ambil obat. Makanya dipersilahkan membeli obat asal sesuai dengan yang dosis kita berikan. Oh, Nanti dia boleh kontrol lagi ke sini setelah sebulan kemudian gitu. Oke, gitu ya sahabat semua ya. Nah teman-teman, sahabat puskesmas, mungkin Teopi ada lagi yang ditanyakan? Coba dari Arizona ada nggak yang mau ditambahin? Siapa tahu ada yang belum tahu nih di sahabat di rumah, apa sih PTM atau cara pencegahannya? Ya, deteksinya itu loh. Deteksinya. PTM itu kan tadi seperti Aridwan bicarakan banyak gitu ya. Boleh menghubungi kemana aja atau enggak? Caranya itu seperti apa nih biar pencegahannya PTM itu lebih detail gitu. Mungkin untuk pencegahannya seperti tadi kan, bahwa faktor resiko PTM itu timbulnya karena gaya hidup kita. Iya. Mungkin salah satunya pencegahannya yaitu untuk yang merokok. Coba kalau misalkan yang merokok boleh dikurangi rokoknya. Kalau bisa itu berhenti ya untuk tidak merokok. Kemudian tidak mengkonsumsi alkohol gitu. Kemudian perbanyak makan buah dan sayur ya. Kurangi konsumsi seperti tadi yang diterangkan oleh Dr. Indra, konsumsi garam, lemak berlebih itu dikurangi. Dan jangan lupa kita itu harus selalu berolahraga ataupun beraktivitas fisik ya, seperti tadi 30 menit setiap hari. Ya. Jangan lupa kan kita punya semboyan itu cerdik. Jangan lupa ya, kita harus selalu terapkan itu tentang cerdik.
Apa cenah cerdik teh? Cerdik teh apa sih coba Wah. diingatkan. Iya, takutnya lupa lagi Iya. ya. Iya. Cerdik itu C-nya itu cek kesehatan secara berkala. Jadi Bentar, Ridwan. ya Sahabat puskesmas salah satunya buat apa? Mbak Ridwan tadi untuk mencegah PTM ini penyakit tidak menular yaitu dengan cerdik. Coba Pak Ridwan ke sahabat-sahabat yang di rumah harus cerdik. Cerdik itu apa aja coba? C-nya tadi apa? C-nya Cek apa? kesehatan. C-nya Ke kamera Pak Ridwan. Oke. Nah, Siap Teis ya. Jadi cerdik itu C-nya itu cek kesehatan secara berkala ya. Kemudian E-nya E-nya. itu enyahkan asap rokok Oh. ya. Kemudian R-nya itu seperti tadi rajin aktivitas fisik Teis yang 30 menit Iya. sehari. D-nya. Kemudian D-nya diet yang sehat. Wah, PR berat tuh. Sebelah nggak boleh dulu. Yuk, nggak boleh dikurangi dulu ya. I-nya. Iya. Kemudian I-nya istirahat yang cukup. Yang terakhir K-nya itu kelola stres. Jadi seperti tadi yang dikatakan Dokter Indra bahwa ibu hamil itu kalau misalkan di rumah dia tensinya normal. Pas mau diperiksa tiba-tiba tinggi. Karena Mungkin- stres mungkin iya, ya. bisa juga. Gitu mungkin sahabat semua. Nah, menarik banget ya Teh ya. Kalau ibu-ibu mungkin kalau untuk R-nya itu yang apa? Yang nggak boleh stres itu harus bapak-bapaknya nih mode nih harus rajin belanja shoppingnya Iya, kelola stres ya. Nah, Jadi itu. nanti bapaknya yang stres ya. Nah, Pak Ridwan satu lagi nih ada yang saya apa sih penasaran ya tentang kanker leher rahim sedikit aja. Boleh dibahas nggak apa itu kanker leher rahim? Terus untuk mendeteksinya tuh bisa dilakukan apa dan kemana nih? Sedikit aja biar penasaran nih sahabat puskesmas. Siapa tahu ya ada yang Nah, penasaran. kalau nanti misalnya, aduh ini saya pengen ngebahas ini, bolehlah ditulis di komentar ya. Tentang apa? Boleh Mau- kasih masukan buat sahabat puskesmas Balenda kalau misalnya teman-teman semua pengen dibahas tentang apa, boleh nanti di komentar ditulis saja request ya. Boleh Pak Ridwan sedikit aja. Ya mungkin untuk deteksi dini kanker leher rahim itu kita periksa itu adalah usia wanita subur Ya. yang sudah menikah umur 30 sampai 50 tahun. Yang sudah menikah loh ya. Yang sudah menikah loh ya. Kalau misalnya di umur 18 tahun dia udah nikah, Boleh. Boleh. Kan udah menikah. Berarti syaratnya ada yang Yang nggak boleh itu terpenuhi. yang sebelum menikah, karena kan kita intervensi tuh ke dalam ya, jadi nggak boleh nih sembarangan. Untuk pemeriksaan di puskesmas kita bisa melakukan IPA tes dan bisa menghubungi ke bidang puskesmas untuk penjadwalannya kapan. oke. Dan itu wajib loh, harus tahu loh, jangan sampai nggak tahu. Jadi yang ibu setelah udah menikah diwajibkan pemeriksaan IPA tes itu. Nah itu sahabat Teopi ya. Iya. Jadi sebenarnya kita teh sebagai wanita ya Mm-mm. kurang aware ya ke apa penyakit yang tadi kan. Iya. Kecuali kalau kitanya Ada keluhan keluhan atau baru. apa, Iya. baru nih diperiksa gini dulu Harusnya gitu, nggak dok. boleh ya. Harusnya mungkin dalam berapa tahun sekali kita harus Iya, melaksanakan IPA tes deteksi tadi ya Pak Ridwan Iya. ya. Nah itu Teopi Iya. untuk sahabat semua ya. Iya. Nah, Teh, menarik banget nih ya untuk hari ini. Terima kasih buat Arituan sama Dokter Indra yang berkenan Iya. hadir di acara podcast hari ini. Untuk sahabat-sahabat di rumah, jangan lupa apa Teh? Like, comment, and subscribe. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Mudah-mudahan Yeah.